lagi. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Tuhan, Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. God bless you, Alpha Omega Church. Have a great week ahead. Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello everyone, welcome to our scene online service Alpha Omega Church. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita. Dan saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini boleh memberkati kita semua. Dan pada tema kali ini kita membahas tentang Tuhan versus Baal. Tuhan versus Baal. Dan kita akan melihat ayat Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 18
1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahutnya, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggilnya nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami," tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat di seluruh mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong-motong lembu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka taubat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan
Air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang hebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Israel. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan sore hari ini, dalam perikop ini menceritakan tentang peristiwa konfrontasi antara Elia dengan Nabi Baal yang berjumlah 450 di Gunung Karmel. Dan 2 mezbah daging mempersembahkan bagi Allah dan Baal sudah disiapkan. Peraturannya adalah Allah yang menyambar daging persembahan dengan api menunjukkan bahwa itu adalah Allah yang sejati, seperti yang dituliskan dalam ayat 23 dan 24. Dan tujuan konfrontasi ini adalah untuk menyatakan kuasa Tuhan atas Baal dan untuk menunjukkan siapa Allah Israel yang sejati itu. Para nabi Baal mulai berdoa, kalau kita dengar tadi ceritanya, mereka berdoa sampai petang hari. Tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan, tidak ada perhatian. Sebaliknya, Elia berdoa tanpa ritual seperti yang dilakukan oleh Nabi Baal, ya. Mereka sampai bercucukan darah. Elia hanya berdoa dan dia mendapatkan jawaban yang menakjubkan. Api Allah bukan hanya membakar habis daging persembahan yang sudah dipersiapkan oleh Nabi Elia, tetapi juga seluruh membakar mezbah, tanah, bahkan air yang di parit tadi itu yang berlimpah ruah itu habis dijilat. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini menyadarkan bangsa Israel supaya mereka itu kembali kepada Tuhan, tidak lagi menyembah Baal, tidak lagi menyembah Baal. Dari cerita ini menunjukkan bahwa terbukti siapa Tuhan yang sejati itu. Apakah Tuhan Allah Abraham atau Tuhan Baal itu? Kalau saya disuruh milih, saya pasti akan kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya pada kesempatan kali ini, siapa Tuhan di hidup Anda? Allah sejati atau Allah lain? Mungkin harta, kuasa, popularitas atau apapun itu. Siapa yang Anda sembah hari ini? Siapa yang Anda andalkan hari ini? Nah, kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah tagline untuk kita semua. Kita harus mendahulukan Tuhan dan pekerjaannya, serta menahan diri dari menyembah Allah-Allah yang palsu. Sebelum kita lebih jauh tentang apa yang harus kita renungkan bersama-sama dalam hidup ini, kita akan melihat dulu. Yang pertama itulah siapa Baal? Baal itu adalah Tuhan. Baal itulah dewa tertinggi yang disembah di Kanaan. Ya. Praktek penyembahan Baal itu menyusup ke dalam kehidupan agama Yahudi selama masa hakim-hakim. Saudara boleh lihat Hakim 3 ayat 7 di sana. Menyebar ke seluruh Israel selama pemerintahan Ahab.
bahkan ikut mempengaruhi Yehuda. Baal ini sungguh merasuk ke dalam tubuh bangsa Israel saat itu. Dan secara umum kalau kita lihat, Baal ini adalah dewa kesuburan yang dipercaya ya berkuasa atas bumi. Baal ini dianggap sebagai seorang yang berkuasa juga atas manusia sehingga mereka anak-anak. Dan tiap daerah, nah yang lucunya nih, tiap daerah penyembahan Baal itu dengan cara yang berbeda-beda. Baal itu terbukti menjadi dewa yang mudah beradaptasi katanya. Sehingga tiap daerah itu ada cara-cara yang berbeda dalam menyembah. Dan menurut mitologi Kanaan, Baal ini ialah anak laki-laki dari El, dewa tertinggi, dewi laut Asera. Baal dianggap paling berkuasa saat itu di antara semua dewa, melebihi El yang terlihat agak lemah dan tidak berdaya. Dan dalam beberapa peperangan, Baal mengalahkan dewa laut Yam serta dewa kematian dan neraka maut. Saudara perempuan atau istri Baal yakni Asitoret disebut dewa kesuburan yang dikaitkan dengan bintang-bintang, juga disembah sebagai dewi cinta dan perang yakni Anat. Sehingga apa? Orang Kanaan ini tuh menyembah Baal sebagai dewa matahari dan dewa angin topan. Dan biasanya digambarkan sedang memegang petir yang mengalahkan para musuhnya dan menghasilkan panen katanya. Mereka juga menyembahnya sebagai dewa kesuburan yang menciptakan anak-anak. Penyembahan berhala terkait erat dengan nafsu birahi sehingga melibatkan ritual pelacuran di dalam kuil. Nah saudara-saudara, Anda perlu tahu ya, cara-cara penyembahan Baal ini sangat berbeda dengan cara menyembah Tuhan. Terkadang dalam penyembahan ya, usaha untuk menyenangkan Baal ini itu melibatkan apa? Ritual pengorbanan manusia. Nah ini yang paling sadisnya. Biasanya anak pertama dari mereka melakukan pengorbanan. Ini dicatat dalam Yeremia ayat 19. Yeremia 19 ayat 5 dikatakan, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan kata Tuhan, atau kukatakan dan tidak pernah timbul dalam hatiku kata Tuhan. Ini yang dilakukan orang-orang yang menyembah Baal. Bayangkan, untuk penyembah, untuk menyenangkan Baal, mereka rela membakar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Baal adalah tidak bisa menjawab kebutuhan atau kerinduan pengikutnya. Sekalipun mereka tadi dikatakan bercucuran darah, ya, pagi sampai sore tidak ada jawaban apapun. Oleh sebab itu, sore hari ini atau malam atau siang atau kapanpun Anda sedang melihat tayangan ini, tidak ada jawaban apapun yang tidak bisa dijawab oleh Baal. Maka sangat jelas Tuhan melarang orang Ibrani sebelum masuk tanah perjanjian. Mereka dilarang untuk menyembah ilah-ilah orang Kanaan. Ilah-ilah orang Kanaan itu adalah Baal. Anda bisa membaca dalam Ulangan 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Tetapi larangan itu tidak diindahkan, tidak didengar. Mereka tetap menyembah berhala. Bahkan selama pemerintahan Ahab dan Isabel, masa puncak penyembahan Baal di Israel yaitu adalah dalam masa yang sangat menyedihkan. Oleh sebab itu Tuhan sangat menentang paganisme. Paganisme adalah sebuah kepercayaan atau praktik spiritual penyembahan terhadap berhala yang disebut pengikutnya sebagai pagan. Oleh sebab itu, dalam hal ini Baal adalah nabi-nabi palsu atau ilah-ilah palsu. Pertanyaannya, kalau Anda sudah tahu mereka nabi-nabi palsu, Anda masih mau percaya? Anda masih mau menyembah mereka? Itu soal Baal. Sekarang kita lihat Tuhan. Siapakah Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel? Simpel saja, saudara.
Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel. Tentu sangat berbeda dengan Baal. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, tapi Baal bukan pencipta alam semesta. Perbedaan itu sangat jauh antara bumi ya dan langit atau tanah ini ke langit sana, sangat jauh perbedaannya. Perbedaan itu tentu kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah sebagai pencipta, sedangkan Baal adalah ciptaan, ya, ciptaan apa yang sudah ada. Dan penciptanya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara, perbedaan ini kita bisa melihat ketika Nabi Elia menentang Nabi Baal. Mereka ingin melihat ketika para Baal itu mempersembahkan korban, tidak ada satupun yang menanggapi doa mereka. Tetapi ketika Elia mempersembahkan, doa Elia itu dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara Tuhan, perbedaan bahwa Tuhan menunjukkan ia bukannya Baal yang berkuasa atas hujan, sehingga ia mampu mengirimkan kekeringan 3 tahun 6 bulan lamanya. Itu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Elia menantang para nabi Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa Tuhan yang sejati. Bahkan sepanjang hari ada 450 nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk mengirimkan api dari surga. Tapi saudara bisa melihat tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban. Pertanyaannya, Anda masih mau percaya kepada Baal? Setelah para nabi Baal menyerah, Elia memanjatkan doa sederhana dan Allah segera menjawab dengan mengirimkan api dari surga. Artinya bahwa Nabi Elia, dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Dia tidak menyembah kepada Tuhan yang palsu. Kita bisa melihat juga dalam Injil Matius 12 ayat 27. Yesus memanggil iblis, disebut dengan Beelzebub, yaitu menghubungkan setan dengan Baal Zebub, ilahnya bangsa orang Filistin, dalam 2 Raja pasal 1 ayat 2. Dan semua Baal dalam perjanjian lama setan yang sedang menyamar sebagai Allah. Segala penyembahan berhala tentu saja merupakan penyembahan kepada roh-roh. Ingat ya, semua Baal dalam perjanjian lama adalah setan yang menyamar sebagai Allah. Anda masih mau percaya kepada orang-orang seperti ini? Tentu tidak. Oleh sebab itu, kita harus mendahulukan Tuhan dan pekerjaannya, serta menahan diri dari menyembah Allah palsu. Yang ketiga, perbandingan konsep Baal atau Mesir Kanaan versus dengan konsep Alkitab. Kita bisa melihat secara singkat saja beberapa peristiwa. Di dalam Kejadian 17 ayat 14 sampai 15, ini Sungai Nil menjadi darah. Dalam konsep Mesir dan Kanaan, Nil dianggap sebagai lambang kehidupan, kesuburan, dan kelimpahan yang digambarkan dengan dewa api menurut kepercayaan Mesir. Sedangkan konsep Alkitab, Tuhan adalah pemberi kehidupan dan kematian. Contoh yang lain, dalam Keluaran 10 ayat 21 sampai 29, yang di sana disebut dengan matahari menjadi gelap. Ra dianggap sebagai dewa matahari, dewa paling berkuasa. Tetapi bedanya, Tuhan mampu membuat matahari yang tidak bercahaya. Dan konsep Alkitab, Tuhan adalah yang lebih kuat dari Ra dan juga pengatur alam semesta. Contoh yang lain lagi, dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, tentang Israel menyeberang laut Teberau. Bagi mereka, laut adalah lambang dewa-dewi, ya, atau Dewi Tiamat. Sedangkan konsep Alkitab, Tuhan adalah mampu membelah lautan demi membawa umatnya keluar. Ia adalah pembebas. Dalam Keluaran 16, tentang Israel mendapat mana di padang gurun. Padang gurun adalah lambang kematian, kutuk, dan hukuman. Sedangkan konsep Alkitab, Tuhan yang mampu memberi berkat di tengah kutukan,
kehidupan di tengah-tengah kematian. Nah, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa perbedaan yang sangat jauh tidak bisa disamakan bahwa Baal dengan Tuhan. Baal itu adalah konsep manusia, Allah-Allah yang palsu. Tetapi Tuhan sangat berbeda. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Baal hanya dikenal melalui referensi fenomena alam. Sedangkan Tuhan melalui pernyataannya sejalan dalam alam semesta yang dihidupi oleh manusia. Dalam penggambaran Baal berdasarkan hasil refleksi manusia yang kemudian dibuat dalam bentuk materi atau berbentuk patung. Sedangkan Tuhan tidak diciptakan dan tidak dapat digambarkan alias bersifat imanen dan transenden. Sangat jauh. Kekuasaan Baal itu dinilai melalui fenomenal alam. Tetapi Tuhan dalam kekuasaannya dinyatakan melalui apa? Alam ciptaan, semesta, sejarah manusia, dan intervensi ilahi. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa Baal tidak bisa disamakan posisinya dengan Tuhan, yang adalah sebagai pribadi pencipta alam semesta ini, sementara Baal adalah ciptaan, bukan sebagai pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, kita harus mendahulukan Tuhan dan pekerjaannya, serta menahan diri dari menyembah Allah-Allah palsu. Dari sekian banyak cerita yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apa sebenarnya relevansinya dengan kehidupan kita, mungkin anak-anak muda sekarang atau kita yang beranjak dewasa? Apa relevansinya cerita ini dalam kehidupan kita? Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama yang akan menuntun kita, membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu kita renungkan dari semua cerita ini adalah Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah sesekali menyembah kepada ilah lain buatan manusia. Maka hukum Taurat mengajarkan, jangan ada padamu ilah lain. Kenapa? Karena itu kekejian bagi Tuhan kita. Mulai saat ini, jangan pernah menyembah kepada ilah-ilah buatan manusia. Karena mereka semua adalah palsu. Engkau suatu saat akan kecewa. Tetapi ketika engkau percaya menyembah kepada Tuhan, engkau akan menerima akan setiap jawabanmu. Yang kedua, apa relevansinya dalam kehidupan kita? Perhatikan saudara, dalam Baal tidak ada jaminan apapun. Sedangkan Tuhan memberi jaminan dan kepastian hidup yang kekal. Yang kedua, dalam Baal tidak ada jaminan apapun. Sedangkan Tuhan memberi jaminan dan kepastian hidup yang kekal. Simpel saja, saudara. Yang ketiga, saya mau perlu sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang ketiga adalah Tuhan selalu menjawab doa orang benar. Sedangkan Baal tidak akan menjawab, tidak akan mampu menjawab doa, sebab mereka bukanlah Tuhan. Mereka adalah nabi-nabi palsu atau ilah-ilah yang palsu. Dan yang keempat, Dialah Tuhan yang hidup dan fokuslah kepadanya dan jangan lagi menciptakan Baal-Baal dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. 4 hal ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Saya ingatkan kembali, yang pertama, jangan pernah sekali menyembah kepada ilah lain buatan manusia. Yang kedua, di dalam Baal tidak ada jaminan, sedangkan di dalam Tuhan memberi jaminan dan kepastian hidup yang kekal. Yang ketiga, Tuhan akan selalu menjawab doa, sedangkan Baal tidak akan mampu menjawab doa, sebab Baal adalah Allah-Allah yang palsu. Dan yang keempat, Dialah Tuhan yang hidup dan fokuslah hanya kepadanya, dan jangan lagi menciptakan Baal-Baal dalam hidupmu.
Kita harus mendahulukan Tuhan dan pekerjaannya serta menahan diri dari menyembah Allah-Allah palsu. Aplikasinya dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan apa? Satu poin saja untuk kita renungkan pada kesempatan kali ini. Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang layak disembah dan dimuliakan seumur hidup kita. Saya akan sampaikan sekali lagi dengan pelan supaya kita bisa merenungkan. Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang layak disembah dan dimuliakan seumur hidup kita. Bagi Anda yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya tantang Anda, saya bertanya kepada Anda semua. Sudahkah Anda memilih untuk menyembah Tuhan yang benar? Kalau belum, hari ini mari kita bertobat, kita kembali ke jalan yang benar. Jangan pernah menyembah ilah-ilah yang palsu, jangan pernah percaya kepada nabi-nabi palsu, hanya percaya sajalah kepada Yesus yang adalah Tuhan yang sejati, yang layak disembah dan dimuliakan seumur hidup kita. Sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita dalam hidup kita, sudah sepantasnya kita menjauhkan dari Baal atau penyembahan ilah palsu di dalam hidup kita. Sebab Baal itu tidak akan pernah dapat menjamin hidup kita. Yang ada hanyalah kesia-siaan belaka yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita sama manusia, merusak hubungan kita dengan keluarga. Sebab itu penting jangan jadikan buatan manusia sebagai yang kamu sembah. Sembahlah Tuhan yang memberi jaminan hidup, yang memberkati hidupmu, dan selalu mengerti akan setiap kebutuhan. Sekarang kita mau pilih Baal atau tetap setia kepada Tuhan sampai selamanya. Itu adalah keputusan Anda. Namun pada kesempatan hari ini, saya ingin mau mengajak Anda berdoa untuk Anda. Mari berkata-kata bersama dengan saya. Aku mau Tuhan ada terus bersamaku, menuntun aku, mengarahkan aku, dan membuat hidupku berhasil, serta menjadikanku sebagai kesaksian hidup bagi banyak orang. Pakailah hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan supaya kami hanya percaya kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Baal, tidak menyembah kepada nabi-nabi palsu buatan manusia. Tetapi hari ini kami diingatkan supaya kami percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub sebagai Tuhan satu-satunya yang memberi jaminan, sebagai Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan, dan sebagai Tuhan satu-satunya menjadi jawaban penebus dalam hidupku dan yang senantiasa memberikan kasih karuniaku di dalam hidupku, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar pada kesempatan kali ini, firman-Mu akan mengurapi, memberkati, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.